Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elsar Pratama dengan NIM 11112401660 dari kelas B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan eh, analisis dari pertemuan 13. Untuk soal yang pertama yaitu analisis apakah kebijakan pengurangan TKD oleh pemerintah pusat sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), teori yang digunakan. Untuk jawaban nomor 1 ini, jadi kita perlu berpijak pada dua teori utama yang menjadi landasan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu ada teori desentralisasi yang dikemukakan oleh Rondinelli dan Sema, yang menyatakan bahwa desentralisasi bukan sekedar penyerahan kewenangan administratif, melainkan juga harus disertai dengan penyerahan kemampuan finansial yang memadai kepada daerah otonom. Yang kedua adalah prinsip general competence atau kompetensi umum, di mana dalam sistem hukum Indonesia, daerah pada dasarnya berwenang mengurus semua urusan pemerintah kecuali yang secara tegas dinyatakan sebagai urusan pemerintah pusat. Secara konstitusional, pasal 18 huruf A ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945 telah menegaskan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diatur secara adil dan selaras. Pengaturan ini terdapat pengaturan lanjutannya itu terdapat pada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa otonomi daerah harus bersifat seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau yang dikenal sebagai Undang-Undang HKPD, mengatur keseimbangan antara efisiensi fiskal nasional di satu sisi dan kemampuan keuangan daerah di sisi lain. Kebijakan pengurangan TKD ini mengandung dualisme legitimasi yang harus dikaji secara kritis. Dari satu sisi, pemerintah pusat memang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur kebijakan fiskal nasional berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Secara formal, tindakan ini tidak dapat dikatakan inkonstitusional begitu saja, karena dalam sistem NKRI, kedaulatan fiskal nasional tetap berada di tangan pemerintah pusat. Di sisi lain, kebijakan ini bermasalah secara hukum apabila pengurangan TKD dilakukan secara sepihak dan signifikan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap kemampuan daerah. Kemudian ada ahli hukum tata negara Bagirmanan mengatakan bahwa otonomi daerah harus dimaknai dengan hak untuk mengurus rumah tangga sendiri, dan hak ini mensyaratkan adanya kecukupan sumber daya keuangan ketika TKD dipotong drastis tanpa kompensasi atau tanpa penguatan sumber pendapatan asli daerah. Maka otonomi yang ada hanyalah otonomi semu. Daerah diberi kewenangan tetapi tidak diberi kemampuan untuk menjalankannya. Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip keselarasan yang memuat dalam pasal 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan keuangan pusat dan daerah yang konstitusional adalah hubungan yang adil dan selaras, bukan hubungan yang semata-mata mengutamakan efisiensi anggaran dari perspektif pusat tanpa mempertimbangkan kebutuhan real daerah. Jadi dengan demikian, kebijakan pengurangan TKD tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah apabila dilakukan tanpa kajian dampak yang memadai, tanpa mekanisme kompensasi, dan apabila sampai mengganggu pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan bagaimana hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Jadi desentralisasi fiskal di Indonesia dibangun atas 3 pilar utama yang saling menopang satu sama lain. Yang pertama itu ada
pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pilar kedua adalah transfer ke daerah atau TKD yang meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana insentif daerah. Kemudian pilar ketiga yaitu pembiayaan melalui skema tugas pembantuan dan dekonsentrasi untuk urusan-urusan yang didelegasikan pusat kepada daerah. Dalam kerangka ini, pemerintah pusat memiliki kewenangan menetapkan kebijakan fiskal nasional melalui APBN, menentukan formula dan besaran TKD, menetapkan jenis pajak pusat, serta melakukan pengawasan atas APBD daerah. Sementara itu, pemerintah daerah berwenang menetapkan APBD sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mengelola kekayaan daerah, serta mendirikan badan usaha milik daerah sebagai sumber pendapatan. Jadi inti dari hubungan kewenangan ini adalah sebuah doktrin yang dikenal dengan prinsip money follows function. Jadi doktrin ini menjelaskan bahwa setiap penyerahan fungsi atau urusan kepada daerah wajib diikuti dengan pengalihan sumber daya keuangan yang setara dan memadai. Prinsip ini bukan sekedar doktrin akademis, melainkan telah menjadi landas filosofis Undang-Undang HKPD. Konsekuensinya yaitu apabila pemerintah pusat mengurangi TKD tanpa mengurangi beban urusan yang harus dijalankan daerah, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip ini. Daerah dipaksa menanggung beban yang lebih besar dengan sumber daya yang lebih kecil. Meski begitu, kewenangan pemerintah pusat dalam menentukan besaran TKD bukan kewenangan yang tak terbatas. Jadi kemudian juga pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberi batasan bahwa TKD tidak boleh sampai mengganggu penyelenggaraan pelayanan dasar. Undang-Undang HKPD mengatur bahwa formula penetapan DAU harus didasarkan pada prinsip keadilan, sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan setiap perubahan TKD dilakukan melalui mekanisme APBN yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan demikian, pemerintah pusat tidak dapat begitu saja memangkas TKD dengan alasan efisiensi tanpa melalui prosedur yang benar dan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap daerah. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apakah tindakan pemerintah daerah yang menaikkan pajak daerah sebagai respon kebijakan pusat dapat dibenarkan secara hukum? Kemudian jelaskan berdasarkan asas hukum pemerintahan daerah. Jadi tindakan pemerintah daerah yang menaikkan pajak daerah seperti PBB dan retribusi parkir sebagai respon atas pengurangan TKD harus diuji melalui tiga lapisan norma hukum secara bersamaan. Lapisan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang mengatur bahwa daerah memang berwenang memungut pajak dan retribusi, namun dengan batasan yang jelas. Jenis pajak daerah yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dalam sistem daftar tertutup, sehingga daerah tidak dapat menciptakan jenis pajak baru di luar yang sudah ditetapkan. Selain itu, tarif maksimum juga sudah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya untuk PBB P2 tarif maksimumnya adalah 0,5%. Daerah hanya boleh menetapkan tarif di bawah atau sama dengan batas tersebut. Setiap perubahan tarif wajib dituangkan dalam peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan DPRD. Kemudian lapis kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mewajibkan setiap pemungutan pajak daerah memenuhi tiga asas utama. Yang pertama ada asas legalitas,
yang berarti ada dasar hukum berupa perda yang sah. Kemudian yang kedua ada asas kepentingan umum, yang berarti kebijakan tersebut tidak boleh memberatkan masyarakat secara tidak proporsional. Yang ketiga ada asas akuntabilitas, yang berarti penggunaan hasil pajak harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Lapisan ketiga adalah prinsip no taxation without representation dalam konteks lokal, yang bermakna bahwa pajak daerah hanya sah apabila telah mendapat persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat daerah. Hal ini merupakan jaminan demokratis agar kebijakan perpajakan daerah tidak bersifat sepihak dan sewenang-wenang. Jadi apabila menerapkan asas-asas hukum pemerintah daerah pada kasus ini, maka setidaknya ada 4 asas yang relevan. Asas otonomi memberikan hak kepada daerah untuk menggali potensi PAD secara mandiri, sehingga kenaikan pajak pada prinsipnya adalah sah. Asas subsidiaritas mendukung langkah daerah mencari sumber pembiayaan alternatif yang legal ketika transfer dari pusat dikurangi. Namun asas proporsionalitas menjadi rem yang penting, karena kenaikan pajak tidak boleh melampaui kemampuan ekonomi masyarakat. Dan terakhir ada asas kesejahteraan rakyat, mengingatkan bahwa tujuan akhir dari seluruh kebijakan fiskal daerah itu meningkatkan kesejahteraan, bukan memperberat. Jadi dengan demikian tindakan pemerintah daerah menaikkan pajak dapat dibenarkan secara hukum, tetapi dengan beberapa syarat yang tidak boleh diabaikan. Kenaikan ini harus ditetapkan melalui peraturan daerah yang disetujui DPRD, tidak melampaui tarif maksimum yang ditetapkan undang-undang, kemudian juga memperhatikan asas proporsionalitas terutama terhadap kelompok masyarakat rentan, dan harus adanya transparansi tentang alasan kenaikan serta pertanggungjawaban atas penggunaan pendapatannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.